a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't. Ananda sadar ayah Habibie Rahman yang didampingi orang-orang tercinta dengan iringan sholat Sallu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah Syahatan wassalamu ala Rasulillah. Segenap kasih dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah kita semua, sehingga pada pagi hari berbagi ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama untuk memenuhi undangan keluarga besar Bapak Musahir dan Ibu Asih Salamati dalam acara pengajian yang mengawali rangkaian acara pernikahan putra saya Ananda Ahya Habibie Rahman dan Ananda Hasani Karimah yang insyaallah Jokowi dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cantiknya burung cendrawasih. Terbang setawan di hari petang. Kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah datang. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Maha suci Allah yang telah memamparkan cinta di antara sesama insan. Kukuhkanlah niat tulus kedua calon mempelai dalam membimbing kehidupan baru dalam suatu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam surat An-Nisa ayat 34 dan surat Ar-Rum ayat 21 akan dibacakan oleh Ibu Sajahatul Nufus dengan sari tilawah oleh Ibu Samsul. Untuk itu, marilah kita hadirkan hati dengan penuh khusyuk guna merenungkan ayat-ayat suci Allah yang akan dibacakan. Dengan segala hormat, kami persilakan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق Allahul Azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi-lagi suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan lagi-lagi atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha habis. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara bukti-bukti kekuasaannya ialah diciptakannya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram di sampingnya, dan diadakannya rasa cinta serta kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran adalah silaturahim dan keikhlasan adalah ketulusan hati. Maka tiada kebahagiaan bagi Soebul Hajat selain langkah yang ringan dan doa yang tulus untuk putra tercinta. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, Soebul Hajat akan menyampaikan sikap bersiri, sambutan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan segala hormat, aku persilakan kepada Bapak Agus Ahyar untuk memberikan kata sambutannya. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala.
Yang kami hormati Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tetangga dekat, tetangga jauh, sudah tidak asing lagi, wajah-wajahnya dari dahulu sampai sekarang masih seperti ini. Alhamdulillah, saya aja yang berubah sudah semakin baik. Pak Ibrahim, bapak-bapaknya saya hafal ya, Pak Ibrahim, Pak Lutfi, Pak Beni, Pak Mulyadi. Kalau ibu-ibunya terlalu banyak kalau saya buka satu-satu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ada yang lupa. Ustazah sudah datang. Saya bukan lupa. Tadinya mau saya sebutkan spesial, bukan lupa. Itu kan harus sekarang. Selamat datang Ustazah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang insya Allah barakah ya, insya Allah. Kita awali dengan sholawat, pembahasan zikir, terakhir kita dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan. Ibu dan bapak sekalian, sebagaimana undangan yang tadi sudah disampaikan kepada bapak dan ibu, bahwa pada hari ini kami akan melangsungkan pengajian menjelang pernikahan putra kami, yaitu Syahada Ayah Habibur Rahman. Dia orangnya yang dulu saya masih suka tuntut, saya gendong, saya bawa TPA, TKA, Bu Ani yang ngajarin, gitu. Sekarang sudah lebih tinggi dari saya. Ini masih anak-anak, sekarang sudah pengen punya anak. Artinya apa ini semua? Artinya saya telah tua, gitu ya. Dan bapak sekalian, alhamdulillah ini semua adalah berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih, ya insya Allah kesempatan untuk berikan, karena saya tidak sedikit yang tidak pernah menyaksikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rencananya tanggal 12 Februari hari Sabtu. Cuma ada enak dan gak enaknya ini. Enaknya adalah gak enak ya. Sukanya adalah bahwa kami akan melangsungkan acara ini. Tidak sukanya adalah suasana PPKM. Ini yang membuat kita tidak nyaman. Karena terus terang susah mengundangnya gimana. Diundang salah, nggak diundang lebih salah. Jadi ya udahlah, kita nyolong-nyolong acara pengajian aja deh. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami melaksanakan pernikahan ini supaya tidak dikasiri. Ini semua tahu gitu. Saya mau menikah itu apa namanya gitu ya. Insya Allah nanti acaranya di tanggal 12 dan kami mohon maaf sekali karena pembatasan yang saat ini mungkin semakin diperketat gitu ya, sehingga kami juga tidak tahu pasti bagaimana rencananya gitu ya. Tapi saya mohon doa kepada ibu dan bapak sekalian. Yang pertama adalah doa untuk Ananda Syahada. Mudah-mudahan Ananda ini diberikan kekuatan, diberikan bekal yang cukup lahir batin untuk melaksanakan pernikahan, membangun rumah tangga bersama pilihan hatinya, bukan pilihan saya, pilihan hatinya. Biasa tidak pernah maksa dan tidak pernah mencegah, silakan. Kalau kamu merasa cocok, karena setiap orang punya pasangan, dan mungkin itu adalah pasangan yang terbaik buat saya. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ibu dan bapak sekalian atas acara ini dan acara pernikahan nanti. Dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah, dan diberikan kelancaran, terutama diberikan keberkahan dunia akhirat bagi kedua mempelai, bagi kedua keluarga besar yang melaksanakan pernikahan. Dan ketiga, mungkin kami mohon maaf sekali lagi, mungkin tidak bisa kami mengundang, ini sedih sekali ya, tidak bisa mengundang gitu ya.
Jadi kami memberitahukan saja saat ini. Jadi kalau memang pada waktunya memang tidak ada undangan, ya kami pun sangat bersedih melakukan itu. Tetapi karena kondisi demikian, ya, mohon dimaklumi dan mohon maaf, gitu ya. Kalau sempat nanti kita ulang. Kalau sempat, mudah-mudahan kan tahun depan sudah tidak ada COVID, kita sempatin deh, kita bikin lagi di Pamulang Estate, bikin tenda di sini. Kita mengundang lagi untuk menyampaikan syukuran atas pernikahan anak kami. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan acara ini kurang memuaskan. Dan ini dari jaga jarak saya juga khawatir, gitu ya, tidak ada jaga jarak ya. Dan insya Allah kita sudah prokes menggunakan masker. Ya mungkin acaranya jangan terlalu lama-lama ya. Hanya sambutan saya juga lah. Jadi itulah Bapak sekalian. Sebenarnya ingin mengungkapkan semua hal, pada intinya seperti itu. Karena sekali lagi kami mohon doa restu dari Ibu dan Bapak sekalian atas rencana pernikahan Anda Syahda Ayah Rabbi Rahmat, insya Allah. Demikian Ibu dan Bapak sekalian kami sampaikan, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah menggantikan dengan yang jauh lebih banyak dan lebih baik. Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi. Pada hari ini Mas Abi akan memberikan hadiah terindah buat mama dan ayah. Maka menjadi seorang imam dalam dalam keluarganya. Mas Abi ini adalah fondasi dalam hidup Allah. Awali dengan kebukaan, mohon kepada Allah dengan dibuka dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan Al-Nasr. Al-Fatihah. Silakan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah hari yang sangat bersejarah buat Abang Abi. Seperti yang kita dengarkan barusan, Bang Abi telah memberikan hadiah terindah buat mamah dan ayah. Di luar dugaan kita semua, ternyata Bang Abi ini tidak salah orang tua mendidik. Begitu indah bacaan Al-Quran yang ditampilkan pada hari ini. Bang Abi,
Sekarang kata mama saya, hari ini kalau ditanya kepada mama, tanya kepada ayah, hari ini yang sangat berbahagia adalah mama dan ayah. Pada hari ini, anak yang dulu saya tahu masih Bang Abi ini kecilnya, saya lihat kecilnya waktu dulu. Sekarang subhanallah, pada hari inilah saatnya Bang Abi akan mohon doa restu kepada mama dan ayah. Tibalah saatnya Bang Abi untuk mohon doa restu kepada keduanya. Bang Abi, ketahuilah saya, ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Apabila seorang anak pada hari ini mengharapkan ridho kepada Allah, ridho itu ada pada kedua orang tua. Dan apabila orang tua murka, di situ juga ada murkanya Allah. Anak laki-laki satu, anak laki-laki dua-duanya, rasanya tidak bisa diungkapkan kata-kata yang mulia. Mudah-mudahan kalau anak dua anak laki-laki ini akan kalau selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bang Abi, sebelum Bang Abi mohon doa restu kepada ayah dan mama, kita akan antarkan dengan senang hati. Allahumma firli wa li walidayya. Persilakan kepada Bang Abi mengungkapkan isi hati kepada ayah dan mama. Beliau mohon maaf yang untuk angin. Mama dan ayah yang sama-sama aku hormati dan aku cintai, tidak terasa sudah 25 tahun lebih. Tidak terasa sudah 25 tahun lebih mama dan ayah menjalani tugas yang sangat baik menjadi orang tua, di mana telah melahirkan aku ke dunia, kemudian telah membimbing aku menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Kemudian yang sudah akan dilaksanakan yaitu menikah aku, insya Allah di minggu depan. Tidak bisa terhitung lah seberapa banyak rasa sayang dan rasa cinta yang telah mama dan ayah curahkan kepada aku. Aku sangat berterima kasih kepada Allah juga yang sudah memberikan aku kedua orang tua
yang telah mendidikku, yang telah memperhatikanku, telah menyayangiku dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan aku sangat bersyukur telah dilahirkan juga ke dunia dua orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah berkah buat mama dan ayah nanti di surga. Aku juga mau bilang terima kasih telah mengajariku bahwa keluarga itu adalah di atas segalanya, bahwa keluarga bukan hanya sekedar materi, dan juga berkumpul, tertawa, kemudian bisa ngobrol bersama-sama. Karena aku juga sempat kerja di luar kota, aku pulang, jadi aku merasakan lah bagaimana kehangatan keluarga itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya. Kemudian aku sadar kesalahanku juga sebagaimana rasa cinta dan rasa sayang yang telah mama dan ayah curahkan. Rasa salahku pun, kesalahanku pun yang melakukan ke mama dan ayah juga tidak terhitung banyaknya, mulai dari suka meninggikan nada, mungkin karena aku juga sedang kurang baik juga emosinya. Kemudian aku juga suka melawan omongan, karena kadang-kadang kalau dinasehati suka melawan terus kan, gak bisa iya doang. Terus aku juga kalau makan kadang-kadang gak habis, suka disisa-sisain kan, disisa di piring gitu, suka dimarahin juga. Terus aku juga mengambil baju berantakan di lemari, jadi suka nggak ya nyebelin, marah-marah terus kan tiap masukin baju ke lemari, ini baju berantakan banget, sudah dibawakin aja. Jadi untuk semua hal itu dan juga hal-hal yang mungkin aku luput, yang mungkin aku tidak sadar bahwa itu melukai perasaan mama dan ayah, aku mohon maaf dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan itu maaf mama dan ayah senantiasa terbuka untuk aku. Amin. Kemudian buat Torik, adik gua yang disayangi, ya mohon maaf ya masih suka ngata-ngatain, tapi emang bener sih kadang-kadang juga, jadi nggak minta maaf. Tapi ya gua sadar masih belum bisa menjadi sosok abang yang baik di mata lo. Tapi makasih udah jadi teman sharing, teman nonton kalau lagi gabut nggak ada orang, teman nonton kartun, nonton film segala macam, hal-hal yang baik. Insya Allah udah ada yang gantiin. Tapi kalau lu mau ikutan ya nggak apa-apa, kalau lu kesepian segala macam ya it's okay lah, apa. Jadi ya kalau emang butuh teman ya udah ajak aja, tapi bertiga, nggak bisa berdua lagi, ntar yang satu marah lagi. Terus balik lagi ke mama dan ayah, aku sadar bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Insya Allah aku akan menikahi wanita pilihanku yang insya Allah bisa menjadi istri yang soleha, istri yang baik, dan juga ibu yang bisa mendidik anak-anaknya kelak jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin beliau adalah sosok yang mampu membimbingku juga menuju jalan yang lebih baik, menggantikan peran mama. Walaupun aku tahu tidak akan bisa menggantikan peran mama dan ayah, menggantikan peran mama menjadi pelindung, menjadi penunjuk jalan. Andaikan aku berbuat salah, andaikan aku sudah melenceng dari jalan yang semestinya yang dipilih Allah, aku yakin bahwa Hasyani Karimah bisa menjadi sosok yang bisa menjadi teman hidup dan teman mati. Kemudian aku mengharapkan juga doa restu dan bimbingan mama juga, bimbingan ayah juga, semoga pernikahanku kelak diberkahi dan juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu aja, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih mama dan ayah atas segalanya yang aku nggak akan bisa sebutkan. Waalaikumsalam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada mama yang akan memberikan nasihat kepada Bang Abi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian.
Alhamdulillah, sebenarnya berbahagia ini Allah menganugerahkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dijaga dalam keadaan penyakit. Tapi nama saya waktu demi waktu kita lewatin, kita hidup bersama-sama baik dalam suka maupun duka. Rentang sepanjang hidup namun 26 tahun. Namun mama dan ayah merasakan soal baru kemarin sore peristiwa demi peristiwa yang kita alami bersama, rasanya masih segar ingatan mama, belum mau lepas dari lubuk mata mama. Saat abang lahir dunia masih bayi, balita, remaja, sampai abang menjadi lelaki dewasa yang insya Allah soleh. Saat itu mama dan ayah sebesar dan sekuat kemampuan berupaya untuk membahagiakan abang, melakukan apapun dengan curahan penuh kasih sayang di siang dan malam harimu, supaya abang tetap merasakan keamatan dan kebahagiaan di dalam keluarga, mendapatkan terbaik dalam hidup abang. Kalau abang sakit, seolah mama akan semampunya, akan semaksimalnya merawat abang agar abang tetap menjadi sehat kembali dan cerah kembali. Kita telah banyak menyimpan ratusan bahkan ribuan kenangan bang, kalanya indah, manis, penuh kebahagiaan, suka, gembira. Tapi banyak juga pengalaman kita yang pengalaman pahit, getir, sedih, perih, bersama mama, ayah dan adikmu. Tapi itu semua menjadi kesana dalam kehidupan ini, bahwa sejatinya hanya dua dimensi dalam hidup ini bang. Bersyukur kalau mendapat kebahagiaan dan bersabar mendapat ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak, kalaupun mama dan ayah ditanya wasiat apa yang ingin sampaikan, bukan harta yang dapat yang mama dan ayah wasiatkan, karena harta bukanlah yang menyelamatkan kita bang, bukan juga harta yang menjaga kita, tapi kita yang menjaga harta itu, bukan pula pangkat dan kedudukan, karena pada saatnya Allah mencabutnya semua akan hilang. Tapi mama dan ayah hanya berharap benar-benar kalau ucapkan bang, punya keteguhan iman, menegakkan sholat dan berbuat baik pada sesama. Itulah yang melakukan menyelamatkan abang dari bencana dunia dan akhirat. Perkenankan juga kesempatan ini seperti tadi abang juga telah sampaikan, mama dan ayah memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan mama juga tidak sepenuhnya juga benar dalam tidak sepenuhnya sempurna dan benar dalam mendidik dan mendidik anak merawat abang. Mungkin pernah ada kata-kata dan perbuatan mama dan ayah yang melukai hati abang. Mohon mama dan ayah dimaafkan dengan ikhlas. Abang, tidak cukup kata-kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur mama dan ayah atas kehadiran Allah atas segala rahmat dan karunia yang tiada putus-putusnya yang tercurah pada ayah dan mama. Di antaranya adalah karunia nikmat umur, kesehatan, kesempatan, dan rezeki untuk mengantarkan abang ke gerbang kehidupan yang baru dengan segala doa dan restu ayah dan mama. Tidak seorang pun yang dapat memutar balik semua peristiwa ini. 26 tahun abang sudah dalam hubungan keluarga. Rasanya gak mungkin lagi mama dan ayah untuk menahan putaran masa. Allah telah mempergigirkan sejarah di antara manusia termasuk kita kan. Insya Allah abang kan minggu depan mama dan ayah akan melepas abang mengalami samudra kehidupan dalam hidup rumah tangga dengan wanita pilihan abang sendiri.
Abang telah memutuskan kepada Nanda Sandi Karimah dan menetapkannya sebagai pendamping hidup dalam membangun mahligai rumah tangga yang abang bangun menjadi kelak akan menjadi mahligai yang kokoh bagai karang yang tak lekang terlupa panas dan tak remuk diterjang ombak. Semoga menjadi mahligai rumah tangga yang senantiasa memantulkan cahaya sakinah, mawaddah, warahmah. Mahligai rumah tangga yang membawa kerinduan dikala jauh dan kedamaian serta kasih sayang dikala dekat, saling berbagi rasa dikala suka dan saling menghibur dikala duka. Yang kepadanya abang menggantungkan harapan untuk melaksanakan sunatullah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Abang dan mama, ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan sekedar menemukan pasangan hidup dan sekedar untuk memenuhi naluri insan semata, namun ia mempunyai nilai-nilai agama yang suci, merupakan ibadah dan pengabdian kita sebagai insan manusia terhadap Zat Maha Pencipta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu ikatan suci yang disebut akad nikah, yang merupakan ikrar ijab dan tanda kesediaan abang menikahi calon istri abang dan menerimanya sebagai amanah dari Allah yang harus abang bertanggung jawabkan nanti di yaumil akhir nanti. Abang, satu hal yang pasti, jangan yang manis sangat merasakan kelak banyak rintangan. Besar mama, sebesar apapun masalahmu, kelak duduklah abang bersama istrimu, cari solusi untuk keluar yang terbaik. Karena sebesar apapun masalah harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Namun yang diselesaikan adalah masalahnya apa? Bukan rumah tangganya. Jika abang bisa melaluinya, maka abang akan bahagia bersama istri dan anak-anak turunan abang hingga jananya. Itulah abang doa mama dan ayah. Mama, berlayarlah aku, gayunglah bahteramu menuju pantai harapan. Sadarilah olehmu berdua, semakin jauh melepas pantai akan semakin luas pula samudra hidup yang membentang di hadapan abang. Dan ketahuilah kan semakin luas samudra yang membentang, cakrawala pandanganmu pun akan semakin luas. Demikian halnya di dalam kehidupan ini, semakin abang ke atas, tingkat kehidupan abang semakin besar godaan yang akan menghadang abang. Maka hati-hatilah abang berdua. Gelombang yang menerpa abang juga akan sedikit besar. Bahkan ada kalanya disertai dengan badai dan topan. Ingatlah sekali lagi, wahai anakku, ketika gelombang dan badai menghadangmu di tengah samudra kehidupan ini, tidak ada satu orang pun yang dapat bantu menaklukkan, kecuali diri abang berdua. Kata, ketika kalian berdua telah menjumpai keadaan seperti itu, maka keteguhan iman, sabar, tawakal, saling memahami, saling menguatkan akan menjadi perisai bagi kalian berdua dalam situasi apapun. Senantiasa berdoalah dan bermunajat, mohon kepada Allah agar jauhkan dari segala hal yang buruk. Berlayarlah anakku, mengarungi hidup rumah tanggamu. Bahagiamu adalah nafas doa mama dan ayah. Senyummu bersama istri dan anakmu adalah untayan tasbih yang terindah di hari tua mama kelak sama ayah. Semoga rumah tangga abang selalu dalam lindungan, bimbingan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.
Rabbal alamin. Wa ya mujibah kasailin. Allah kabulkanlah doa kami. Barakallahu lakum wa baraka alaina wa rahmatuhu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mohon doakan anak dan berkahilah kedua sekalian, tiba saatnya kita menyimak tausiah perkawinan untuk bekal calon mempelai di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Nurul Mu'min yang alhamdulillah dengan kita. Kepada Ibu Ustazah yang segala hormat dan persilakan dan kami mohon ditutup dengan doa. Saya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa sadri wa yasiri arti berdatang ini sedang kami ilahi antar maksudi walidul mafudil mafudul sallallahu alaihi Muhammad. Abi punya bingung sakit kami ya. Dari sisi kesolehan insya Allah kami bisa mengukur bagi mahraj Al-Quran yang baik pasti hatinya memiliki jiwa Al-Quran. Dan ini tidak lepas daripada didikan ayah dan mama. Atas izin guru ngaji dan keridoan. Karena ada juga guru ngaji rajin, muridnya tidak semua berhasil. Ibu, terima kasih kemuliaannya. Abi, Masya Allah ya, bahwa pernikahan ini sesungguhnya bukan karena kakek memiliki cinta dan ayah malah memiliki materi untuk pernikahan, bukan benar. Kalau bukan karena izin Allah, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Pilihan Abi juga kepada siapa panggilan saya Asyani, kalau tidak Allah izinkan juga tidak terjadi, hati itu berbahagia. Abi hari ini dengan niatan kita berkumpul di sini bukan sekedar performa bahwa pernikahan itu harus ada pengajian. Ternyata dalam hidup ini ujungnya akan ditemukan harta dan pangkat tidak akan bisa dibantu kalau bukan dengan ibadah pada Allah. Harta dan pangkat tidak akan bisa menenteramkan hati kalau bukan dengan pengajian. Jadi kalam-kalam Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Asmaul Husna adalah modal pertama dalam kehidupan. Abi diketahui bahwa ada makhluk yang tidak menginginkan kita bahagia. Ada makhluk yang menginginkan yang rukun akan dihancurkan. Dan ada makhluk yang tidak menginginkan rumah tangga kita rukun.
yaitu makhluk kiri yang namanya syaitan. Kalau ada terjadi kepada pasangan diganggu, sesungguhnya bukan dia yang jahat, tetapi dia tidak mampu menghadapi hasutan makhluk kiri ini. Untuk itu kami di sini dengan mengantarkan pengajian ini adalah menjadi entry point untuk nanti ijab kabul melalui ayahanda ini Rilzan Chandra yang akan memberikan putrinya padamu. Jadi pernikahan ini kalau dipandang bukan sekedar penentuan cinta, tetapi Allah ingin menaikkan derajat Abi dan Asyari agar Abi tidak hanya sekedar putra mama dan ayah, dan Asyari tidak hanya sebagai putri dari kedua orang tuanya. Allah sangat ingin menemukan wafat kalian dalam derajat yang sangat tinggi. Derajat seorang suami dahsyat. Kalau hari ini Abi traktir Asyari, itu traktir. Tapi kalau setelah akan nikah nanti, nafkah yang diberikan bukan kewajiban, tetapi merupakan zakat sedekah yang tertinggi dari Abi di mata Allah. Sehingga pernikahan ini adalah sesungguhnya mengantarkan Abi dan Asyari menuju Allah dalam tingkat tertinggi pada akhirnya, dalam derajat pernikahan. Jadi bukan sekedar cinta, bukan sekedar penyatuan, tetapi Masya Allah. Sehingga Abi, jagalah izin Allah ini yang nanti akan dinikahkan benar-benar dipegang dengan misakal galita. Misakal galita itu dinding yang langsung ke aras, ya. Jadi tidak masalah Abi berkarir di luar kota atau terpisah dengan Asyari, tapi kalau semuanya bertuju menjadi suami karena Allah, menjadi istri karena Allah, menjadi ayah karena Allah, menjadi ibu karena Allah, semuanya akan menyatu. Dan kata-kata di undangan bukan basa-basi. Dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menikahkan putra-putri kami. Bukan basa-basi. Benar-benar harus karena Allah, bukan karena aku mencintaimu dan usia kita sudah pantas untuk menikah. Bukan. Kenapa niat ini harus ditanamkan? Karena ketika makhluk kiri itu akan mengganggu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji dengan ujian, karena Allah itu tidak suka Abi di kelas 1 terus, bahkan ingin ada di bawah Rasulullah SAW kalau dimampu. Masya Allah. Nah, sehingga dia kata Allah itu agar apa? Allah menjanjikan, jika hambaku meniatkan menyebut namaku dalam keadaan apapun, dia sendiri, aku yang kedua. Dia berdua, aku yang ketiga. Dan dengan tangannya, dengan tanganku dia bekerja, dan dengan mulutku dia berbicara, dan dengan kakiku dia melangkah. Begitu hebat Allah menjaga kita ketika kita berniat segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat niat ini, sehingga bahwa derajat putra ayah dan mama akan menjadi derajat suami. Betapa banyak aliran surga untuk seorang laki-laki memimpin istri, memimpin anak-anak dalam rumah tangga. Jadi jangan dipandang kewajiban, tapi canangkanlah menjadi dui itu Allah, dui untuk meraih keridhaan atas nama Abi sebagai hamba Allah. Dan sampaikan kepada istrimu juga sama. Mari kita niat bersama, bersuami dan istri. Aku ingin memiliki derajat suami di mata Allah untukmu, dan aku ingin sebagai istri derajat ridha Allah berkhidmat pada suami.
sehingga keduanya ini lengkap, mohon maaf, sempit, lapang, sakit, sehat, keadaan apapun sesulitnya, karena the way to Allah tidak akan pernah semangat itu luntur, tidak akan pernah kita drop dalam keadaan apapun, karena hidup saat ini hanya sementara, kita akan wafat, setelah itu kita akan dibangkitkan kembali, dan setelah dibangkitkan kembali kita akan hidup selamanya. Dan mudah-mudahan dalam hidup selamanya itu Nabi dipertemukan lagi dengan Asy'ari dan anak-anak dalam keluarga surga. Karena di yaumil akhir itu adalah cerminan apa yang ditanam di dunia. Jadi Abi tanamlah pohon sebagai imam. Ya. Tadi selatan saya sudah menyampaikan bahwa Rijalu pemimpin daripada keluarga, inilah Abi. Jadi keringat atau pekerjaan harus mendapatkan nafkah bukan sekedar kewajiban terlalu biasa, tapi Allah ini keringatku, Allah ini tenagaku, Allah ini pikiranmu yang melalui ayah bundaku aku besar dan aku berpendidikan dengan izinmu, dan segala apa yang ada aku persembahkan kembali, izinkan aku menafkahkan apa yang aku dapatkan untuk istriku dan anak-anakku. Dengan niat itu insya Allah akan tertulis di kitab iliin, kitab kanan yang akan kita terima pada saat di padang masyarakat. Jadi perjalanan ini luar biasa, panjang, wantongnya panjang. Tidak sekedar menikah, punya anak, wafat, dikubur, tidak sekedar itu, panjang sampai padang masyarakat. Ujungnya adalah mudah-mudahan kita semua ada di halaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu mengandung, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang mengandung itu Allah memberikan 1000 keburukan dihapus dan 1000 kebaikan diberikan setiap hari karena mereka. Dan ketika melahirkan ia ada di perang jihad. Makanya walaupun sedih keluarga, tapi seorang ibu yang wafat ketika melahirkan, dia sudah ya. Air susunya tidak pernah bisa kita gantikan. Dan inilah sosok ibu Asy'ari akan dinaikkan derajat untuk itu. Dan seorang laki-laki pun demikian ya. Dia memberikan nafkah. Nah di sini Nabi mohon kuat dalam kehidupan, karena fata morgana dunia ini dalam pikiran kita adalah kita harus sukses dan berada. Harap diingat, sukses dan berada itu memang kita harus dapatkan, namun tolong diingat, jangan pernah ada satu tetes susu pun masuk kepada mulut istrimu yang sedang ada bayinya dalam rahimnya nanti, karena dia akan merusak tubuh sang bayi ini sampai besar. Satu titik saja mubah rezekimu masuk kepada keluargamu, dia tidak akan pernah menjadi keluarga yang soleh dan soleh, karena dia akan merusak. Makanya mengapa niat makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa hubungan azabannar dengan makanan? Alat belinya, dan alat belinya ada di imam, alat belinya ada di nafkah. Jadi kalau perolehan itu tidak dalam ridha Allah, tolong jangan diambil. Walaupun sederhana dan lapar seperti keluarga Rasulullah pada saat itu, mereka berpikir hidup bukan sekarang, tapi hidup adalah nanti. Jangan sampai jaya di dunia, miskin di akhir. Yang kita sangat ingin jaya dunia, jaya akhirat. Ya. Adakah susah di dunia, minta sama Allah, dan ini perlunya niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari agama tidak main-main, benar-benar landas. Setinggi apapun nanti rizki hati tetap ada. Dalam orang wafat, semua harta tidak dibawa. Yang ada kemampuan kita melafazkan la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah ini
tidak akan bisa diperoleh kalau hatinya tidak memiliki Allah di dalamnya. Dan kalau hari-harinya Quran dan sholat berjamaah beserta keluarga dan lingkungan tidak terjadi. Jangan pernah memimpikan anak-anak soleh dan soleha kalau bibit makanannya sudah tercoreng atau sudah bahasanya sudah tercela, dan didikan kalian akan membawakan doa bagi anak-anak nanti. Semua tumbuh kembali dan Allah marahi memberikan pendidikan pada kita. Insya Allah jika semuanya landasannya agama, bukan landasan sekolah tinggi, bukan landasan jabatan tinggi walaupun itu perlu, tetapi jangan pernah lepas istri, anak, agama. Ya. Sampaikan pada guru gaji coba. Kalau nggak dididik dari kecil, harusnya nggak sebagus ini ya Bu ya. Gitu, ya. Jadi anak tuh kalau sudah nanti insya Allah dikaruniakan bayi, jangan pernah gadget yang pertama dipegang olehnya, karena dia akan merusak otaknya. Ya. Jadi jauhkan hal-hal yang dunia merencanakan merusak anak-anak kita. Jadi kalian berdua harus benar-benar mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak dalam keluarganya. Tidak panjang malam, kalau kata Bapak harus cepat selesai, jadi saya harus akhiri. Terima kasih banyak Abi, selamat berlabuh dalam derajat yang lebih tinggi lagi, karena pernikahan ini menaikkan 70 derajat dari derajat sekarang. Mudah-mudahan ucapan akad hanya beberapa detik, tapi Masya Allah derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Dan terakhir, jangan pernah melupakan keadaan apapun mamah dan ayah dan kedua orang tua syahid, karena dengan ridhonya Allah akan beri. Dan itu pun juga cermin daripada anak-anak nanti kepada kalian berdua. Selamat menerima anugerah Allah ini, karena tidak semua orang bisa mampu menikah ya. Dan ini benar-benar anugerah Allah SWT. Mohon maaf lahir dan batin, pegang Allah, Allah akan pegang kalian dimanapun ya. Dan Rasulullah SAW. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudagar merupakan satu datang berlabuh di Batu Pahat. Semoga hidup aman dan rukun, hidup kekal sepanjang hayat. Mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa zikir majlis.